Nama saya Daniel Hartono. Selama lebih dari 20 tahun, hidup saya dihabiskan di ruang kelas sebuah sekolah menengah swasta elit di jantung Manhattan, New York. Sekolah ini bukan sekolah biasa. Uang sekolahnya setara dengan harga sebuah rumah kecil di beberapa negara. Murid-murid kami adalah anak-anak dari keluarga kelas atas, putri bankir Wall Street, pengacara firma hukum ternama, dokter spesialis, dan pemilik perusahaan besar. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang serba aman, terkontrol, dan penuh fasilitas. Sebagai guru senior, saya telah dipercaya memimpin berbagai perjalanan studi ke luar negeri. Eropa Barat, Amerika Selatan, Jepang, Australia, lebih dari 40 negara telah saya kunjungi bersama siswa. Saya pikir tidak ada lagi yang bisa benar-benar mengejutkan saya. Setiap negara memiliki keunikan, tentu saja. Tetapi pada akhirnya, pola besarnya selalu sama. Negara maju rapi dan efisien, negara berkembang penuh kompromi dan keterbatasan. Itulah kerangka pikir yang, tanpa saya sadari, tertanam kuat di kepala saya. Ketika sekolah memutuskan Indonesia sebagai tujuan studi wisata musim gugur lalu, saya tidak menolak, tapi juga tidak antusias. Indonesia, pikir saya, mungkin menarik secara budaya, namun tidak akan jauh berbeda dengan negara berkembang lain yang pernah kami kunjungi. Saya membayangkan lalu lintas semrawut, fasilitas umum yang sekadarnya, dan pengalaman yang lebih bersifat edukasi budaya daripada kekaguman sistem. Para orang tua siswa justru sangat serius mempersiapkan perjalanan ini. Rapat demi rapat digelar, daftar keamanan diperiksa, dan pertanyaan yang sama selalu muncul. Apakah aman? Saya meyakinkan mereka sebatas data dan informasi umum. Sejujurnya, saya sendiri belum benar-benar yakin. 25 siswi yang ikut adalah remaja cerdas dan kritis, tapi juga terbiasa hidup nyaman. Banyak dari mereka bahkan jarang menggunakan transportasi umum di New York. Subway dianggap kotor dan berbahaya. Mereka lebih familiar dengan mobil pribadi dan kawasan eksklusif. Indonesia, bagi mereka, hanyalah nama di peta, sebuah negara tropis jauh di Asia Tenggara. Di pesawat menuju Jakarta, saya melihat mereka berkekap-kekap sambil sesekali memandang keluar jendela. Saya tahu sebagian dari mereka tegang, sebagian penasaran, dan sebagian lagi mungkin sudah menyiapkan ekspektasi rendah agar tidak kecewa. Saya sendiri berada di tengah, tenang, profesional, dan yakin bahwa saya sudah pernah melihat segalanya. Saja keliru. Perjalanan ini bukan hanya akan mengubah cara murid-murid saya memandang dunia. Ia akan mengguncang keyakinan saya sendiri tentang apa arti negara maju, peradaban modern, dan yang paling penting, bagaimana manusia memperlakukan manusia lain. Pesawat kami mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendekati pukul 11 malam. Dalam benak saya, waktu larut malam biasanya identik dengan suasana lelah dan fasilitas yang setengah hidup. Di New York, setelah pukul 10 malam, bandara terasa suram, banyak toko tutup, petugas bekerja seperlunya, dan kebersihan seringkali dikorbankan. Begitu pintu pesawat dibuka dan kami melangkah masuk ke terminal, asumsi itu runtuh dalam hitungan detik. Terminal yang kami masuki terang benderang, luas, dan terasa hidup. Bukan hidup yang hiruk-pikuk, melainkan hidup yang tertata. Pendingin udara bekerja sempurna, pencahayaan hangat, dan yang paling mengejutkan, wajah-wajah petugas yang menyambut kami dengan senyum tulus. Meski jam menunjukkan hampir tengah malam, saya memperlambat langkah, memperhatikan detail kecil. Lantai marmer berkilau seolah baru dipoles. Tidak ada kertas berserakan, tidak ada bau lembab khas fasilitas publik yang kelelahan. Setiap beberapa meter, terlihat petugas kebersihan sigap membersihkan jejak langkah yang baru saja terlewati. Gerak mereka sistematis, tenang, dan profesional. Ketika kami melewati area toilet, keterkejutan saya bertambah. Seorang petugas berdiri di pintu masuk, mengangguk sopan kepada setiap orang yang masuk. Di dalam, toilet bersih, kering, dan wangi. Saya spontan teringat toilet bandara di kota saya sendiri. Bau pesing, tisu habis, dan seringkali dibiarkan begitu saja. Perbandingan itu terasa memalukan. Para siswi mulai saling berbisik. Saya menangkap ekspresi mata yang membesar, gerakan kepala yang pelan, seolah mereka takut bersuara terlalu keras karena pemandangan ini terasa tidak sesuai dengan bayangan mereka tentang Indonesia. Di area imigrasi, kejutan berikutnya menanti. Meski kedatangan rombongan kami cukup besar, tidak ada kepanikan. Petugas segera mengarahkan jalur khusus dan menghadirkan staf yang fasih berbahasa Inggris. Mereka berbicara perlahan,
jelas, dan sabar. Terutama kepada para siswi yang baru pertama kali bepergian sejauh ini. Proses pemeriksaan berlangsung cepat. AutoGate bekerja mulus, layar mendukung berbagai bahasa, dan setiap kebingungan langsung ditangani dengan senyum, bukan desahan kesal. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh rombongan kami telah melewati imigrasi. Di New York, proses serupa bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Saat mengambil bagasi, layar elektronik besar menampilkan posisi koper secara real-time. Koper-koper kami muncul tepat waktu, tanpa kebingungan mencari conveyor belt. Di titik itu, saya menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar bandara yang bagus. Ini adalah sistem yang bekerja dengan hormat terhadap waktu dan kenyamanan manusia. Keluar menuju bus, saya melihat wajah-wajah para siswi berubah. Ketegangan mereka memudar, digantikan rasa ingin tahu yang tulus. Malam pertama di Indonesia belum banner-banner dimulai, tetapi fondasi kekaguman itu sudah diletakkan diam-diam tanpa disadari. Saya sering mengatakan kepada murid-murid bahwa kesan pertama sebuah negara tidak ditentukan oleh gedung tertingginya atau makanannya, melainkan oleh cara negara itu memperlakukan orang asing yang baru menginjakkan kaki. Disitulah Indonesia mulai berbicara dengan caranya sendiri. Di depan loket imigrasi, saya bersiap menghadapi antrean panjang. Secara naluriah, saya sudah menyusun rencana cadangan, menenangkan siswa yang lelah, menyiapkan dokumen tambahan, dan menghadapi kemungkinan pertanyaan berlapis yang sering bernada interrogatif seperti di bandara-bandara besar Amerika. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Petugas imigrasi Indonesia bekerja dengan tenang dan terkoordinasi. Ketika melihat rombongan pelajar, mereka segera menyesuaikan alur pemeriksaan tanpa ribut, tanpa teriakan, tanpa wajah masam. Seorang petugas menghampiri saya dan menjelaskan dengan bahasa Inggris yang jelas bahwa mereka akan memproses siswa secara bergantian, agar tidak ada yang kebingungan. Nada bicaranya bukan nada aparat, melainkan nada seseorang yang benar-benar ingin membantu. Beberapa siswi terlihat gugup di depan mesin AutoGate. Sebelum kecemasan itu berkembang, petugas langsung mendampingi, menunjukkan cara memindai paspor, dan memastikan setiap siswa merasa aman. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada nada menghakimi, hanya profesionalisme yang dibungkus kesopanan. Saya mengamati wajah para siswa. Mereka terbiasa berada di ruang publik Amerika yang penuh jarak emosional, di mana petugas sering terlihat dingin dan defensif. Di sini, mereka justru diperlakukan sebagai tamu, bukan ancaman. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh rombongan kami telah selesai. Saya melihat jam tangan saya beberapa kali, hampir tidak percaya. Di JFK, bahkan sebagai warga negara sendiri, proses serupa sering terasa melelahkan dan tidak manusiawi. Di sini, waktu kami dihargai, dan martabat kami dijaga. Saat berjalan menuju area bagasi, saya mulai menyadari bahwa pengalaman ini pelan-pelan menggeser definisi saya tentang kemajuan. Selama ini, saya mengira kemajuan selalu tentang teknologi tinggi dan gedung menjulang. Namun, Indonesia memperlihatkan dimensi lain, sistem yang efisien tanpa kehilangan kehangatan. Bagasi kami tiba tepat waktu. Tidak ada kebingungan, tidak ada koper terselip. Layar digital memberi informasi jelas, dan alurnya masuk akal. Para siswi mulai tersenyum. Beberapa mengeluarkan ponsel dan berbisik kagum. Tanpa sadar, mereka mulai membandingkan, dan untuk pertama kalinya, Indonesia unggul telak. Saat melangkah keluar bandara, saya berhenti sejenak dan menarik napas panjang. Malam itu saya menyadari sesuatu yang penting. Negara ini tidak sedang berusaha mengesankan siapapun. Ia hanya bekerja dengan baik. Dan justru disitulah kekuatannya. Bus kami melaju meninggalkan bandara, menembus malam Jakarta. Jam menunjukkan lewat tengah malam, waktu di mana sebagian besar kota besar di dunia mulai menutup diri. Saya menatap keluar jendela, berharap melihat jalanan lengang dan lampu yang mulai meredup. Yang saya lihat justru sebaliknya. Jalan tol menuju pusat kota terang benderang. Lampu jalan berbaris rapi, kendaraan bergerak dengan alur yang teratur, dan suasana terasa hidup tanpa kacau. Tidak ada kesan kota yang kelelahan. Jakarta seperti sedang bernapas perlahan, tetap aktif, tetap sadar. Di dalam bus para siswi mulai gelisah. Bukan karena takut, melainkan karena heran. Mereka saling menunjuk keluar jendela, berbisik, lalu menoleh ke arah saya, seolah meminta konfirmasi bahwa apa yang mereka lihat ini nyata. Saat kami memasuki kawasan perkotaan, papan-papan minimarket muncul di pinggir jalan. Lampunya terang, pintunya terbuka, dan di depannya
Tampak orang-orang duduk santai mengobrol. Saya mendengar seorang siswa berucap pelan, hampir tidak percaya. Ini jam segini? Di New York, berjalan ke convenience store sendirian larut malam adalah keputusan yang selalu dipertimbangkan dengan cermat, terutama bagi perempuan. Namun di Jakarta, kami melihat perempuan berjalan berkelompok dengan santai. Pengemudi ojek daring menunggu pesanan tanpa rasa waspada berlebihan, dan anak muda tertawa lepas di pinggir jalan. Tidak ada ketegangan di udara. Yang ada justru rasa normal, seolah keamanan bukan sesuatu yang harus dipaksakan, melainkan bagian dari keseharian. Memasuki kawasan Sudirman dan Tamrin, gedung-gedung pencakar langit menyambut kami dengan cahaya yang masih menyala. Videotron raksasa memantulkan warna-warna terang, membuat kota ini terlihat modern dan penuh energi. Beberapa siswi terpaku, lalu salah satu dari mereka berbisik, "Ini lebih terang dari Manhattan." Saya tidak langsung menyangkalnya. Jakarta malam itu terasa muda, percaya diri, dan terbuka. Tidak ada kesan kota yang harus melindungi diri dengan kewaspadaan berlapis. Kota ini seolah berkata, "Kami ada di sini. Silakan lihat." Ketika bus berhenti di depan Hotel Bintang 5 di kawasan Bundaran HI, jarum jam hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Namun area sekitar masih hidup. Pedagang makanan kaki lima beroperasi, minimarket 24 jam ramai, dan jalanan tetap terasa aman. Di titik itu, saya menyadari bahwa narasi lama tentang kota besar dan keamanan perlu ditinjau ulang. Jakarta, di saat dunia lain terlelap, justru memperlihatkan wajah yang paling jujur. Sebuah kota yang hidup berdampingan dengan warganya, bukan melawan mereka. Kami tiba di hotel ketika jarum jam hampir menyentuh pukul 2 pagi. Dalam perjalanan panjang lintas benua, jam segini biasanya menjadi titik kelelahan paling berat. Saat manusia bekerja sekadar menyelesaikan tugas, bukan lagi melayani dengan hati. Namun, begitu kami melangkah ke dalam lobi hotel, saya kembali harus mengakui bahwa Indonesia terus menolak tunduk pada asumsi lama saya. Lobi hotel terasa hangat dan terang. Udara sejuk, aroma lembut, dan suasana yang tenang menyambut kami. Resepsionis berdiri tegak, tangan diletakkan di dada, memberi salam dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Tidak ada mata sayu, tidak ada gestur terburu-buru. Padahal, mereka bekerja di jam yang, bagi siapapun, seharusnya menjadi waktu istirahat. Proses check-in berlangsung mulus. Setiap pertanyaan dijawab dengan sabar, setiap permintaan ditanggapi dengan kesungguhan. Mereka bahkan mengatur kamar para siswi di lantai yang lebih tenang, agar para remaja itu bisa beristirahat dengan nyaman. Tidak ada nada formal kaku. Yang ada hanyalah keinginan tulus untuk memastikan tamu merasa aman. Di dalam lift, suasana hening. Saya melihat pantulan wajah para siswi di dinding kaca. Tanpa sepatah kata pun, saya tahu apa yang mereka rasakan. Kami baru menempuh perjalanan dari bandara ke hotel, tetapi rasanya seperti telah memasuki cara hidup yang sama sekali berbeda. Sesampainya di kamar, saya duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan jas tipis perjalanan. Tubuh saya lelah, tetapi pikiran saya terjaga. Saya teringat hotel-hotel di kota saya sendiri, pelayanan yang baik, tentu, tetapi seringkali terasa mekanis. Di sini, pelayanan bukan sekadar standar kerja, ia terasa seperti bagian dari budaya. Beberapa jam kemudian, sebelum matahari benar-benar terbit, saya mendengar suara pelan di lorong. Beberapa siswi sudah terjaga akibat jet lag. Mereka lapar. Saya melihat jam. Masih terlalu pagi bahkan untuk standar kota besar manapun. Di New York, pilihan makanan di jam segini hampir tidak ada, kecuali kopi dan roti cepat saji. Dengan ragu, saya bertanya ke resepsionis, apakah ada tempat makan yang buka sepagi ini? Jawabannya datang tanpa berpikir lama, seolah pertanyaan itu sudah sangat biasa. Tentu saja, Pak. Di belakang hotel ada warung bubur ayam yang sudah buka. Cara ia mengucapkannya, tenang, yakin, membuat saya tersenyum kecil. Di negara ini, rupanya kebutuhan manusia tidak harus menunggu jam kantor. Kami berjalan keluar hotel bersama 7 siswi. Udara pagi Jakarta terasa hangat dan lembab. Kota sudah bangun. Beberapa orang berlari kecil di trotoar, pekerja mulai bergegas, dan suara kehidupan terdengar pelan namun konsisten. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa takut. Warung bubur itu berdiri sederhana. Sebuah gerobak, beberapa bangku plastik, dan kepulan uap panas yang membawa aroma kaldu ayam. Beberapa pelanggan sudah duduk. Bapak-bapak membaca koran, pekerja kantoran, dengan wajah setengah mengantuk. Pemandangan yang bagi mereka biasa, tapi bagi kami terasa luar biasa.
Ibu penjual bubur menyambut kami dengan senyum lebar. Tidak ada ekspresi heran, meski melihat rombongan orang asing. Bahasa Inggrisnya terbatas, tapi bahasa keramahannya fasih. Kami menunjuk, tersenyum, dan saling memahami. Dalam hitungan menit, mangkuk-mangkuk bubur hangat tersaji. Taburan ayam suwir, kacang, kerupuk, dan aroma yang menggugah selera. Para siswi ragu sejenak, makanan ini asing bagi mereka. Namun ketika satu sendok pertama masuk ke mulut, ragu itu lenyap. Mata mereka membesar, senyum muncul satu persatu. "Ini enak sekali," kata seorang siswi, hampir berbisik. Mangkuk demi mangkuk kosong. Tidak ada yang tersisa. Saya melihat mereka tertawa kecil, seolah baru menemukan rahasia yang tak pernah diajarkan di sekolah mahal mereka. Saat saya melihat harga, jantung saya berdegup kecil. Murah, sangat murah. Total untuk 7 orang, termasuk minum. Bahkan tidak sebanding dengan satu porsi sarapan sederhana di Manhattan. Ibu itu menerima uang dengan senyum tulus, mengucapkan terima kasih, seolah kami adalah pelanggan tetap. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya berjalan sedikit di belakang. Saya memperhatikan para siswi yang masih membicarakan bubur itu, rasanya, suasananya, dan perasaan diterima begitu saja. Saat itulah saya sadar, kemewahan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk gedung tinggi atau layanan eksklusif. Kadang, ia hadir dalam semangkuk bubur hangat, disajikan dengan senyum pada pagi yang tidak menjanjikan apa-apa, namun justru meninggalkan kesan yang tidak akan pernah hilang. Agenda resmi kami dimulai pukul 9 pagi. Tujuan pertama adalah kawasan Gelora Bung Karno dan pengalaman yang bagi para siswi terdengar sepele, namun sesungguhnya revolusioner, naik transportasi umum. Di New York, anak-anak dari sekolah kami nyaris tidak pernah menggunakan subway. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena sistem itu dianggap kotor, melelahkan, dan seringkali tidak aman. Saya memperhatikan wajah mereka saat memasuki stasiun MRT Jakarta. Langkah mereka melambat. Percakapan berhenti. Seorang siswi berbisik pelan, seolah takut merusak kesunyian. "Ini stasiun atau lobi hotel." Lantai stasiun mengilap, dinding bersih tanpa coretan, udara sejuk mengalir merata. Tidak ada bau lembab atau suara berisik yang memantul liar. Saya melihat refleksi wajah kami di lantai. Kami seperti tamu di sebuah ruang yang dirawat dengan penuh hormat. Ingatan tentang subway New York yang gelap, lembab, dan sering terasa tak terurus, langsung terasa jauh. Di peron, pemandangan yang lebih mengejutkan menanti. Warga Jakarta berdiri rapi di belakang garis kuning. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menyerobot. Papan elektronik menampilkan waktu kedatangan kereta hingga hitungan detik. Seorang siswi mengecek jam tangannya, lalu tersenyum kecil saat kereta banner-banner datang tepat waktu. "Di kota kami jadwal hanya saran," katanya lirih. Saat pintu terbuka, penumpang di dalam keluar terlebih dahulu. Baru setelah itu, orang-orang masuk dengan tertib. Tidak ada suara keras, tidak ada ketegangan. Di dalam gerbong, kursi bersih, pegangan steril, dan yang membuat para siswi hampir tertawa kagum, sinyal internet tetap stabil meski kami berada di bawah tanah. Saya melihat mereka sibuk memotret, merekam, dan mengirim pesan, bukan untuk pamer, melainkan karena mereka tahu pengalaman ini akan sulit dipercaya oleh tamonmen mereka di rumah. Turun di kawasan Senayan, kami berjalan menuju hutan kota Gelora Bung Karno. Dari sana, pemandangan Jakarta terbuka dengan cara yang sama sekali baru. Gedung-gedung tinggi berdiri di kejauhan, namun di depannya terbentang ruang hijau luas, terawat, dan hidup. Skala taman ini terasa lebih modern, bahkan lebih terintegrasi daripada banyak taman kota besar yang pernah saya kunjungi. Di titik itu, saya mulai menyadari bahwa sistem publik di sini tidak sekadar ada, ia bekerja. Dan ia bekerja untuk semua. Di taman, kami duduk di rumput, membiarkan waktu berjalan lebih lambat. Di sekitar kami, warga Jakarta berolahraga, bersepeda, berjalan santai, dan bercengkrama bersama keluarga. Seorang kakek menggunakan alat gym taman dengan tenang. Salah satu siswi memberanikan diri menyapanya. Bahasa menjadi penghalang, tetapi senyum menjembatani segalanya. Sang kakek tertawa kecil, lalu dengan sabar memperagakan cara menggunakan alat itu. Saya melihat kekaguman tulus di mata para siswi. Mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah tertulis di brosur wisata. Masyarakat yang sehat bukan hanya soal fasilitas, tetapi tentang bagaimana fasilitas itu digunakan bersama, tanpa rasa curiga,
tanpa saling mengganggu. Kami membeli makan siang sederhana, tanpa disuruh. Para siswi membereskan sampah mereka sendiri, bukan karena aturan tertulis, melainkan karena mereka merasa tidak pantas berbuat sebaliknya ketika melihat warga lokal menjaga kebersihan ruang publik dengan kesadaran penuh. Saya melihat momen itu sebagai titik penting, bukan hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan cara pandang. Sebelum meninggalkan kawasan itu, kami melihat sistem penyewaan sepeda berbasis kode QR, murah, mudah, dan rapi. Para siswi saling berpandangan, lalu tertawa kecil. Di kota mereka sistem serupa mahal dan sering bermasalah. Di sini, ia terasa sederhana dan dapat diandalkan. Sore hari, kami melanjutkan perjalanan ke pusat kota. Di dalam bus, suasana berbeda dari hari sebelumnya. Jika sebelumnya penuh rasa penasaran, kini percakapan mereka terdengar lebih reflektif. Mereka tidak lagi bertanya kenapa Indonesia bisa begini, melainkan kenapa negara kami tidak bisa seperti ini. Saya mendengar seorang siswi berkata pelan, hampir kepada dirinya sendiri. Kami selalu mengira, negara maju itu pasti lebih baik dalam segala hal. Saya tidak menimpali. Saya tahu, pemikiran itu perlu dibiarkan tumbuh sendiri. Hari itu, tanpa kuliah, tanpa presentasi, dan tanpa grafik perbandingan, para siswi belajar pelajaran terpenting dari perjalanan ini, bahwa sistem publik yang baik lahir dari kombinasi perencanaan, disiplin, dan rasa saling menghormati. Dan bahwa Indonesia, yang selama ini mereka anggap jauh dan asing, ternyata mampu memberikan pelajaran yang bahkan kota mereka sendiri belum sepenuhnya kuasai. Sore itu kami bergerak menuju pusat perbelanjaan besar di jantung kota. Bagi para siswi, ini bukan sekadar agenda belanja. Saya ingin mereka melihat satu sisi Indonesia yang jarang masuk dalam laporan ekonomi atau berita internasional. Denyut kreatif anak mudanya. Begitu memasuki area pusat perbelanjaan, mata mereka kembali terbuka lebar. Arsitekturnya megah, bersih, dan hidup. Saya membawa mereka ke sebuah toko buku besar, bukan untuk membeli buku semata, tetapi untuk memperlihatkan siapa saja yang ada di dalamnya. Anak-anak muda duduk di lantai, berdiri di lorong, membaca dengan tenang. Pekerja kantoran mampir sejenak, membuka buku, lalu kembali melanjutkan hari. Seorang siswi bertanya dengan polos, "Mereka tidak sedang bekerja?" Saya tersenyum. Mungkin ini cara mereka bekerja pada diri sendiri. Di negara kami, waktu istirahat sering dianggap waktu kosong. Di sini, waktu istirahat dimanfaatkan untuk bertumbuh. Sebuah perbedaan kecil yang terasa besar. Kami berpindah ke kawasan kreatif anak muda. Begitu keluar dari stasiun MRT, suasana berubah drastis. Musik terdengar dari berbagai sudut. Gaya berpakaian anak-anak mudanya ekspresif, percaya diri, dan tidak meniru siapapun. Ada pertunjukan musik jalanan, bukan sekadar pengamen, tetapi musisi yang benar-benar menguasai panggung kecil mereka. Penonton bertepuk tangan, tersenyum, dan memberi ruang. Para siswi terdiam cukup lama. Saya tahu, mereka sedang membandingkan. Di kota mereka seni jalanan seringkali dianggap gangguan. Di sini, ia dihormati sebagai ekspresi. Mereka berhenti di stand-stand kecil yang menjual karya kreatif. Perhiasan dengan motif batik modern, ilustrasi lokal, dan kerajinan tangan yang dikerjakan dengan cinta. Seorang penjual muda menjelaskan filosofi desainnya dalam bahasa Inggris yang lancar. Para siswi mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu membeli bukan hanya barang, tetapi cerita di baliknya. Malam ditutup dengan makan malam di restoran masakan Padang. Hidangan datang bertubi-tubi, piring kecil bertumpuk memenuhi meja. Reaksi mereka spontan, kaget, tertawa, kagum. Ketika rendang masuk ke mulut, ruangan mendadak hening sesaat, lalu pecah dengan ekspresi tak percaya. "Ini daging terenak yang pernah saya makan," ucap salah satu siswi. Saya melihat mereka makan dengan penuh kebahagiaan, bukan hanya karena rasa, tetapi karena pengalaman kebersamaan yang hangat dan tanpa tekanan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, seorang siswi berbisik pelan, "Aku ingin tinggal lebih lama di sini." Tidak ada yang membantah. Hari terakhir tiba lebih cepat dari yang kami duga. Pagi itu kami menyempatkan diri membeli oleh-oleh, batik, kerajinan tangan, kopi lokal. Setiap transaksi disertai senyum dan ucapan terima kasih yang tulus. Sebelum menuju bandara, kami singgah di dua bangunan yang berdiri berdampingan dengan tenang. Sebuah masjid besar dan sebuah katedral. Kami duduk sejenak di pelatarannya. Tidak ada ceramah, tidak ada diskusi panjang, hanya keheningan dan rasa damai yang sulit dijelaskan. Para siswi memandang sekeliling,
lalu satu persatu menarik napas panjang. Indonesia, bagi mereka, tidak lagi sekadar destinasi. Ia telah menjadi pengalaman batin. Di dalam bus menuju bandara Woja yang dulu tegang, kini dipenuhi keheningan yang berbeda. Mereka menatap jalanan Jakarta seolah ingin menghafalnya. Saat pesawat lepas landas, lampu-lampu kota mengecil di bawah sana. Beberapa siswi memotret. Beberapa lainnya berkaca-kaca. Setibanya di New York, kisah itu tidak berhenti. Ia justru baru dimulai. Video-video pendek mulai muncul di media sosial tentang MRT yang bersih, trotoar yang aman di malam hari, makan murah yang lezat, dan keramahan yang tidak dibuat-buat. Salah satu video yang paling viral menunjukkan mereka berjalan di trotoar pusat kota Jakarta hampir tengah malam dengan ekspresi tenang dan bebas. Komentar membanjir. Kenapa kota kami tidak bisa seperti ini? Saya tidak tahu, Indonesia siman dan semodern ini, negara kami kaya. Tapi kenapa fasilitas publiknya kalah nyaman? Para orang tua yang awalnya khawatir, kini justru terkesima. Sekolah kami menerima banyak permintaan agar perjalanan berikutnya kembali ke Indonesia. Saya diminta berbicara di aula sekolah, menceritakan apa yang kami alami. Aula penuh, tidak ada yang ingin pulang cepat. Saya menutup presentasi dengan satu kalimat sederhana. Perjalanan ini bukan tentang membandingkan negara, tetapi tentang membuka mata. Indonesia telah mengajarkan kami bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal kekuatan ekonomi, melainkan tentang bagaimana sebuah masyarakat membuat manusia lain merasa aman, diterima, dan dihargai. Dan sejak hari itu, bagi kami semua, Indonesia tidak lagi jauh. Ia telah menjadi bagian dari cara kami memandang dunia.